Jarang apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing sehormati. Enak tadi kamu pada. Ya dah kamu. Ini lo ngontrak. Ini di mana? Lo ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Udah balik. Pulang. Balik udah ya, balik. Udah balik. Pulang. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Balik. Buset, balik lo. Balik. Udah pulang. Balik. Pulang, udah pulang. Bang, lo kalau itu Mantap. Ya, ya, udah lo sini pesan pulang. grab sono. Ini Udah pulang. Hah? Udah. Iya lu. Disuruh balik. Balik. Boleh balik. Masing-masing ke kontrakan. Ya enggak mau tak ini udah pulang aja bubar dulu ya. Aduh, tolong. Aduh, sudah siap. Bisa orang lagi kerja apa? Kau tuh senang sekali. Sudah. Udah. Kami yang turun tangkap sendiri. 1 kali 24 jam harus segera ditangkap. Ingat itu. 1 kali 24 jam. Tidak ada toleransi. 1 kali 2 kali 24 jam. Tidak tangkap, kami akan tangkap sendiri. Seperti itu. Pam. Sepakat. Sepakat. Petir. Masuk. Saya lanjutkan lagi. Mohon izin, Bang. Saya yakinkan hari ini kami datang dengan damai. Kami orang Indonesia Timur, orang yang beradab. Saya bilang saudara tolong jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang artis satu komando. Nah, ini kami buktikan sekarang. Ya, tadi ini dari pendiri. Ini kebetulan inisiator pencetus pertamanya. Petir itu berdiri, ini ada ketua. Oh, pendiri juga ini. Nah, India nanti silakan mungkin ke kalau pada India kalau. Kami dari berbagai macam suku, berbagai macam pulau ini kami sudah bersatu nih Pak. Masih banyak yang mau datang, saya bilang jangan. Ini kami perwakilan saja, karena kami menghargai. Tapi tolong, kami minta saudara-saudara kami berpesan melalui saya sebagai ketua umum, agar aparat kepolisian berlaku adil di situ. Pelaku-pelaku tadi malam yang lakukan penyerangan itu, untuk sesegera mungkin ditangkap dan diproses. Kita kemana? Oke, baik. Saya selaku ketua umum Petir Persaudaraan Timur Raya, hari ini sengaja saya undang saudara-saudara hadir di sini. Yang tentunya yang pertama semalam terkait kejadian tadi malam itu sudah menyangkut SARA. Yang kedua kita mau minta keadilan di sini. Ya, karena tadi saya dapat informasi dari aparat melalui saudara tadi baru 2 orang mungkin, 1 orang atau 2 orang. Sedangkan pelaku semalam pengeroyokan itu banyak. Yang kita minta sekarang mungkin aparat kepolisian bisa berlaku adil di sini. Semua pelaku-pelakunya kita minta ditangkap. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Kompak. Biar ada keadilan. Ya. Kalau masalah toleransi jangan ajarin kita orang Indonesia Timur. Betul? Betul. Kami sudah hidup berdampingan di Indonesia Timur sana. Yang ketiga, bapak-bapak polisian mohon maaf, ini Petir bukan organisasi preman. Petir ini rumah adatnya kami orang Indonesia Timur. Dan kami sudah bersinergi dengan TNI dan Polri. Kemarin kami habis dari Kapal Rekam, kami sudah di sana kemarin. Kami mau bersinergi dan kami siap mendaftarkan diri Petir. Bahwa Petir akan selalu bekerja sama. Saya perkenalkan, saya Logo Timur. Ya. Biar dengar dulu. Ya. Saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya jangan nama baik. Ya. Saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik. Saya jaga itu. Siap ditangkap kalau saya. Siap. Ya. Siap. Udah polisi segera jalan. Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Kalau tidak ada, saya pimpin. Saya serang kamu itu. Betul. Lah. Jangan. Kakak. Kita udah Kakak di Mabes, saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Saya siap di penjara. Siap.
agak pusing lagi sekarang. Ya. Masa kita hidup kok ada rasis-rasis? Ya. Jadi jangan pakai tunggu lagi. Begitu udah ditangkap aja, udah kita kasih balik, udah kita ke rumah kawal. Ini hukum seperti apa? Ya betul. Harus pakai L. Kalau tidak ada hukum itu tidak berlaku, maka kita pakai L. Siap. Saya pimpin. Kalian masuk penjara pasti ya Pak. Karena saya sudah bukan anarkis. Ini sampai saya punya pengacara PPJPR ini pengacara ini apa kolektor sampai turun. Ini juga. Iya, saya sudah di Polres Tangsel dengan Ketua Bidang Hukum, Saudara Daus. Siap pastinya. Nah, ada korban juga. Ini ada yang korban. Selamat malam, Pak Saudara. Tadi anak-anak Maluku, anak-anak Indonesia Timur udah telepon saya mau turun, saya bilang jangan aja lah. Nanti kita lihat proses dari pihak kepolisian secara profesional seperti apa. Makasih, salam petir. Tadi sesuai kesepakatan, saya klarifikasi sebentar di RT sama RW. Ada waktu 45 menit lah untuk ketik di atas sana. Jadi pada saat saya berbicara nanti, saya tahu kronologis dari versi korban, versi saksi, dan versi RT dan RW. Ya, saya nggak bohong. Tadi abang bilang suruh bawa sini, saya bawa. Tadi kan sengaja, bukan saya duluan, karena saya khawatir kalau saya duluan, mobil saya udah tandain lagi. Makanya kan saya sampaikan ke abang, situasinya abang atur aja lah. Berarti udah ada pelaku di atas? Udah ada bang ya? Yang provokatornya itu? Itu udah ada di tangga, udah. Ini lagi diperiksa di atas. Periksa dulu sama saya bang ya? Iya. Siap. Nanti kalau sudah diperiksa saya bisa laporkan kepada Asap untuk status selanjutnya. Intinya begini bang. Ya. Intinya Lalu saya tunjukkan. predikat crime-nya adalah 170-351 bang. Yo, sesuai. Kita tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya, entah Islam, Kristen atau apapun, didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Tidak boleh bang. Ya. Ini isu sara. Ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 bang. Ya. Bukan saya menggurui. Ya. Jadi nggak ada damai, kita tangkap dia sampai vonis. Ini buat pembelajaran masyarakat lainnya, gitu bang ya. Ya. Jadi kita cinta NKRI bang. Kami petir Persaudaraan Timur Raya cinta NKRI. Ya, bukan saja petir sebenarnya. NKRI semuanya cinta NKRI. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum seperti ini, segelintir orang yang mau menyetir keadaan dan provokasi sehingga mengganggu kestabilitas nasional. Siap bang. Jadi itu aja saya bilang tadi, predikat crime-nya adalah 170-351. Tidak bisa lagi ada mediasi karena ini salah, karena itu salah. Yang kami permasalahan sekarang ini bukan 334 atau 179. Yang kami permasalahan ada pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum, ya, mantan RT atau RT dengan kawan-kawannya kepada anggota kami atau adik-adik kami yang kuliah di Unpam, ya, yang berkelamin wanita. Gitu bang. Secara laki-laki kalau sudah berani dengan wanita, apalagi sampai menganiaya, sampai melukai, berarti itu bukan manusia lagi bang, biadab, binatang bang. Jadi itu aja bang. Jadi 170 kami tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Kapolres Tangsel, itu aja. Abang ada masukan saran? Udah itu aja saran dari kami, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah nggak ada itu aja. Nggak ada lain lagi. Nggak ada lain lagi. Cukup sudah, nggak ada lain. Coba dengar. Udah nggak itu aja, nggak usah itu aja udah. Nggak usah panjang lebar, udah itu aja. Selatan bagaimana sikap dan penegakan hukum menurut Bang Hercules? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan doa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan dia mengaku orang-orang Muslim, ya. Jadi saya sebagai seorang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin, ya. Negara kita ini adalah negara berpancasila, negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai Rakyat mengutuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum mengatasnamakan umat Islam yang menganiaya, intimidasi dan melarang orang berdoa serta menggunakan kekerasan dengan cara membacok. Kita mengutuk tinggi, mengutuk keras agar orang-orang seperti ini
diproses hukum ya, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, untukku adalah agamaku. Jadi toleransi yang kita bina selama ini tercoreng hanya gara-gara sikap anarkis dan aniaya. Oleh karena itu saya terima kasih tokoh pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak tokoh muslim kita Bang Hercules, Bang Niko Silalahi, Niko Gili-Gili. Ya mudah-mudahan rasa persatuan tetap kita jaga. Jangan sampai terjadi riakan-riakan yang bisa merugikan Indonesia. Tuntut dan hukum yang keras para intoleransi ini, pelaku-pelakunya. Terima kasih. Salam Hajar, Farhat Abbas. Salam Pancasila. NKRI harga mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kita semua setelah mendengar dan melihat dan menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Apa yang terjadi dan yang sedang terjadi di bangsa dan negara kita? Itu sangat membuat kita miris sekali melihat keadaan bangsa dan negara kita, saudara. Ini sudah tahun 2024 ya. Sudah berkali-kali ganti presiden, sudah berkali-kali ganti pemerintah, sudah berkali-kali ganti anggota dewan. Masih saja terjadi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Bisa nggak kita bayangkan seandainya kita orang Kristen sama dengan mereka? Ya, sama dengan mereka, saudara. Kita pakai pengeras suara di saat kita beribadah. Kita beribadah di lapangan. Kita memuji Tuhan itu di ganggang. Kita parkir di bahu jalan di saat kita mau beribadah. Apa yang terjadi? Dan kita ke gereja itu tiap saat, saudara. Apa yang terjadi? Bisa-bisa mereka mati mendadak melihat begitu antusiasnya kita beribadah, saudara ya. Seminggu sekali saja kita beribadah, itu membuat mereka kebakaran jenggot. Pemuda-pemudi kita, putra-putri kita, anak-anak Katolik kemarin itu, mereka doa rosario, tidak pakai pengeras suara. Dan suara mereka itu begitu dipelembut, saudaraku, supaya tidak mengganggu tetangga kiri kanan depan belakang. Tetap juga ada orang yang kebakaran jenggot. Di mana letak lakum dinukum waliyadin? Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Apakah tidak bisa kita berjalan di rel masing-masing di bangsa dan negara ini? Beribadah menurut keyakinan masing-masing, sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh sebuah agama, oleh keyakinan kita di saat kita beribadah. Kita juga punya kita masing-masing. Kita punya tujuan masing-masing. Punya tata cara beribadah masing-masing. Dan pertama sekali yang harus dipikirkan oleh teman-teman dari seberang adalah kami beribadah itu tidak mengganggu siapapun karena tidak pakai pengeras suara. Ya, tidak. Jadi seandainya sama ibadah kita dengan mereka, saudaraku. Oh, benar-benar mati mendadak mereka ketika melihat kita beribadah. Aduh, ini sangat disayangkan masih saja terjadi di bangsa dan negara kita hal-hal seperti itu. Ini dikarenakan Bapak Ibu, peran pemerintah kurang di sini. Peran pemerintah hanya di mulut saja, tindakannya minim, bahkan tindakan tidak ada. Dan sangat wajar hari-hari ini kita melihat saudara-saudara kita dari timur ya bersatu, baik dari pihak agama Islam, Kristen, mau kepercayaan apapun, mereka bersatu, bersuara, meminta kepada pihak yang berwajib supaya orang-orang seperti itu yang mengganggu ibadah cepat-cepat ditangkap. Ya, dulu mungkin Bapak Ibu kita jarang melihat hal-hal seperti ini. Nah, karena ada yang kita lihat beragama Islam juga ikut bersuara. Bahkan banyak pemuda-pemudi Islam hari-hari ini mereka ikut bersuara. Mereka sepertinya muak melihat oknum-oknum yang ada di dalam agama mereka yang suka mengganggu ibadah orang lain, yang suka mengacaukan ibadah orang lain. Sepertinya mereka juga sudah mulai berpikir dengan akal yang sehat. Mereka sudah mulai berpikir kritis. Kenapa agama yang kuanut, yang katanya agama yang sangat rahmatan lil alamin, tetapi masih banyak oknum-oknum di dalam agamaku yang tidak bisa bertoleransi, yang tidak bisa menunjukkan rahmatan lil alamin kepada pemeluk agama yang lain. Nah, ini sudah mulai orang-orang berpikir, Bapak Ibu. Banyak kita melihat di media sosial, di TikTok khususnya, saudara, pemuda-pemudi Islam
ya, mereka yang memakai hati nurani bersuara hari-hari ini. Banyak orang-orang Islam sudah mulai bersuara hari-hari ini, Bapak Ibu. Sudah banyak. Tetapi ketika terjadi seperti itu, banyak ya orang mengatakan itu oknum, itu oknum, itu oknum. Nah, oknum yang dimaksud ini kalau kita kumpulkan itu bisa jadi satu provinsi. Ya. Yang mereka anggap oknum ini yang suka mengganggu ibadah, yang suka demo teriak nama Tuhan, yang suka melakukan hal-hal yang sangat anarkis mengatasnamakan ini, kalau dikumpulkan saudara itu bisa jadi satu provinsi mungkin ya, atau satu kabupaten atau satu kecamatan, tapi tidak satu kampung. Kalau kita kumpulkan bisa satu provinsi, bisa satu kabupaten, satu kecamatan. Begitu banyak oknum-oknum yang bilang itu, kita bilang selalu oknum, 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 oh itu oknum, oh itu oknum, oh itu oknum. Nah ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa ayo, ya, lakum dinukum waliyadin itu bukan saja tertulis, bukan saja bisa dihafal, tetapi harus bisa dihidupkan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, mari berjalan di jalan masing-masing. Ya, saling menghormati antara saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Karena kita beribadah ini sudah diatur oleh menurut keyakinan masing-masing. Nah, jangan kita merasa benar sendiri ya, merasa paling alim sendiri, tidak boleh. Maka Alkitab selalu mengatakan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah ini direnungkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Baik saudaraku, saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya yang saudara iman saya, yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan dengan saya, supaya saudara membawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semua pelayanan yang sedang kita lakukan. Kita hampir tiap malam saudara ya, hampir tiap malam kita buka ruang diskusi dengan teman-teman muslim, dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri karena kita posting ulang di YouTube. Dan khususnya saya hari-hari ini setiap malam dihina, dicaci maki, diolo-olo. Semua kata-kata, kalimat-kalimat yang jahat itu dilemparkan kepada saya oleh oknum-oknum yang berasal dari Aceh, saudaraku. Nah, tujuan mereka agar saya down, agar saya tidak pelayanan, agar saya menutup akun. Ya, itu tujuan mereka, saudara. Tetapi semakin mereka menghina, mengolok, mencaci maki, saya semakin kuat, saya semakin semangat bersaksi, semakin semangat memberitakan Injil, semakin semangat membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bagikan di TikTok Bapak Ibu tidak banyak, ya, tetapi kesaksian yang paling banyak. Nah, kesaksian ini yang membuat mereka tidak terima, saudaraku. Hari-hari ini mereka mempersoalkan ada nama Aceh di akun saya. Padahal sebelum saya pakai nama Aceh, mereka juga sudah teriak, ya, mereka juga sudah menghina saya. Sebelum saya pakai nama Aceh, nama akun saya dulu Bapak Ibu sebelum saya pakai Aceh itu tetangga saya. Nah, lalu datang oknum-oknum yang dari Aceh mencaci maki, mengolok, menghina. Mereka katakan saya bukan Aceh, padahal saya tidak pernah mengatakan saya ini Aceh, karena orang sudah tahu semua bahwa saya orang Aceh. Mereka hadir, mereka bilang saya Rohingya. Mereka hadir, mereka bilang saya orang Batak. Ya, daripada saya pikir akhirnya saya buatlah Pendi Aceh. Wah, tambah dihina, saudara. Akhirnya muncul beberapa orang, hadir beberapa orang ya, yang dari Aceh, meminta saya dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan baik, meminta saya dengan cara yang baik, meminta supaya saya menghapus nama Aceh. Dan akhirnya saya hapus. Saya berpikir setelah saya hapus, reda, mereka tidak hadir lagi. Dan ternyata mereka lebih parah menghina Bapak Ibu setelah saya menghapus. Bahkan banyak muslim-muslim dari Aceh ya, mereka mengatakan saya ini bukan Aceh ya. Ketahuan kedok saya orang Sumatera. Nah, akhirnya saya ganti nama jadi Pendi Sumatera katanya. Itu dikarenakan sudah ketahuan saya bukan Aceh. Itu yang bilang mereka juga, saudaraku. Ada buktinya. Oh, 2 minggu kemudian saudara kita kembali lagi ke nama Aceh. Dan ternyata saudara sebenarnya mereka menghina, mencaci maki, mengolok saya bukan gara-gara nama Acehnya, tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang membuat saya dihina. Seandainya saya sama dengan mereka, tidak mungkin saya dihina.
Tidak mungkin. Tetapi karena saya sudah pisah, ya saya bukan lagi berasal dari dunia kalau kata Alkitab, maka saya dihina. Kita adalah anak-anak kerajaan, Bapak Ibu, ya, anak-anak Tuhan. Sudah dari zaman ke zaman, Bapak Ibu, kita ini jadi olok-olokan orang dunia. Sudah dari zaman ke zaman kita ini jadi hinaan orang dunia. Sudah dari zaman ke zaman kita ini jadi cacian dan makian orang-orang dunia, saudaraku. Kalau mereka tidak mencaci maki lewat mulutnya, mereka mencaci maki dalam hatinya. Nah, ini dia saudaraku. Di akhir video saya tetap mengajak saudara semua untuk berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Iman saudara harus semakin kokoh, semakin kuat, dan saudara harus memberitakan Injil. Saudara harus bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, saya melayani di TikTok hari-hari ini, buka room tanya jawab, diskusi Bapak Ibu. Itu tujuannya agar iman orang-orang yang seiman dengan saya itu, khususnya Bapak Ibu, kuat, teguh. Bila ada yang mulai oleng ke kanan dan ke kiri, ya kembali ke tengah lagi, ya kembali ke firman lagi. Ya, apalagi saudara yang ingin punya niat, wah aku ingin meninggalkan Yesus. Ketika saudara melihat live kita, video kita, melihat diskusi kita, Bapak Ibu bisa diteguhkan, bisa dikuatkan kembali, bahkan tambah semangat di dalam Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.